ngapain, Pak? Lagi ini bersih nilam nih. Lagi bersih. Ini Bapak budidayain nilam ya, Pak? Ya, ya. Nah, ini Pak, kira-kira luasnya berapa, Pak, nih yang untuk dibudidayain untuk nilam ini sendiri, Pak? Ini sendiri kira-kira sekitar 5 rantai ini. 5 rantai. 5 rantai itu kira-kira berapa, Pak? Itu 5.000 tanah. Itu semua ditanamin nilam ya, Pak ya? Ya, semua tanam nilam. Nah, Pak, Bapak sebelum membudidayakan nilam ini sebelumnya apa mungkin memang sudah dari dulu membudidayakan nilam ini, Pak? Ini memang sudah dari dulu. Ya, dan lagi saya punya keter sendiri. Pak, di sini apakah di Desa Jempet ini apakah memang semuanya membudidayakan nilam atau mungkin cuman Bapak aja? Itu semuanya. Banyak yang membudidayakan nilam sini, memilih untuk tanam nilam karena nilam ini sangat gampang tanamnya dan penghasilannya pun sangat bagus. Apakah Pak bisa membuat ekonomi rumah tangga ya mungkin bisa lebih bercukupan ya, Pak? Ya, itu bercukupan. Nah, makanya orang memilih semua petani nilam sini. Ya, banyak orang yang tanam nilam semua. Ya. Nah, Pak, ada nggak Pak kendala-kendala yang dihadapi dalam membudidayakan nilam? Mungkin ada hama gitu atau apa gitu? Ada, tapi bukan hama dia. Tapi saya udah tanya obatnya agak susah tuh. Namanya buduk namanya. Ya. Nah, Pak, ini dari masa ditanamnya ya sampai masa panennya tuh kira-kira berapa lama, Pak? Itu masa tanamnya sampai panen kira-kira 6 bulan. 6 bulan bisa dipanen. Pak, boleh nggak lihat cara proses penyulingan minyak nilam nih, Pak? Boleh ke sana ke keter itu yang punya saya sendiri itu. Oh, jadi sekarang kita ke sana ya, Pak? Ya, boleh. Yuk, mari, Pak. Adalah Jasmiadi, seorang warga Desa Jempet, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya. Merupakan ketua kelompok tani ingin maju dan kelompok ini mengembangkan budidaya nilam sejak 4 tahun yang lalu. Pada awalnya Jasmiadi dan beberapa orang temannya yang tergabung di dalam kelompok tani ingin maju adalah petani nilam. Kelompok ini beranggotakan 57 orang dan menjadi pekerja untuk penyulingan nilam sekitar 6 orang. Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat budidaya nilam di Desa Jempet, Kecamatan Sampoinit, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat proses penyulingan nilam dengan menggunakan ketel. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama Bapak Jasmiadi. Ya, Pak, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, nanya-nanya ya sedikit ya. Pak, bisa nggak ceritakan proses penyulingan nilam menjadi minyak nilam ini, Pak? Itu kalau proses sulingan nilam ini dari pertama kali kan? Dari pertama dipotong, habis itu 2 hari dijemur, habis itu dibawa ke tempatnya, dicincang, habis dicincang baru dimasuk di dalam keter. Habis itu nunggu 3 jam, dikasih keluar airnya, baru lagi 5 jam baru dikasih keluar semua. Jadi kira-kira untuk menjadi minyaknya berapa lama nih, Pak? 8 jam. Berapa jam? Iya. Nah, Bapak biasanya menyuling minyak nilam ini berapa hari dalam seminggu, Pak? Itu kalau misalnya lagi panen, kadang-kadang sampai 2 bulan, sampai terus-terus. Nggak berhenti-berhenti. Jadi setiap hari gitu, Pak? Tiap hari. 1 bulan tuh sampai 2 bulan, tiap hari. Kayak gitu. Nah, itu dalam 1 hari bisa menghasilkan berapa minyak nilam itu, Pak? Itu dalam 1 hari sekitar 1 hari 1 malam. Sekitar 6, kalau 2 keter ini sekitar 5 kilo. Usaha penyulingan minyak nilam ini merupakan usaha kelompok dengan sumber dana dari lembaga OSK internasional asal Jepang di dalam proyek JFPR. Hasil minyak nilam yang dipanen dihasilkan dari petani nilam daerah Aceh Jaya. Untuk menghasilkan minyak nilam dilakukan proses penyulingan terlebih dahulu, berupa penyulingan batang, daun, dan cabang tanaman nilam. Proses penyulingan nilam dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut ketel.
Untuk menyuling minyak nilam diperlukan beberapa tahapan. Tahap awal yaitu daun dan batang nilam dijemur selama 2 hari. Sebaiknya daun yang dijemur tidak terlalu kering, karena akan menyebabkan